Baik, ya. eh, Bagian dari eh, ekonomi tarikat terapan ini, ya, lebih mengarah ke analisis statistik yang namanya multiple linear regression. Jadi regresi itu eh, hubungan fungsional, jadi hubungan dalam bentuk fungsi satu atau lebih beberapa variabel yang mempengaruhi, ya, terhadap satu variabel yang dipengaruhi. Jadi yang mempengaruhi itu sering juga disebut independen, sering disebut juga prediktor, gitu ya. Yang dipengaruhi sering disebut dependen atau tergantung atau respon, gitu ya. Nah, untuk sementara yang dipengaruhi cukup satu. Nanti kalau yang dipengaruhi itu sebetulnya bisa lebih dari satu. Dengan variabel yang mempengaruhi atau variabel prediktornya sama. Jadi, tapi itu bahasanya bukan di multiple linear regression, tapi multivariate multiple regression. Jadi walaupun regresi itu variabel prediktornya lebih dari satu bisa, ya, karena multiple, tapi dia belum tergolong multivariate. Tergolong multivariate kalau variabel responnya atau variabel dependnya itu juga lebih dari satu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan di sini, misalnya dalam regresi linear berganda itu, ya, ini belum berganda, gambar ini belum berganda ya. Kalau berganda itu X-nya variabel yang mempengaruhi di sini lebih dari satu. Bahwa regresinya modelnya bersifat linear. Nah, linear di sini itu linear dalam parameter, bukan linear dalam variabel. Jadi yang X, Y ini variabel. Tapi beta 1, beta 2 ini parameter. Parameter regresi. Jadi kalau variabel itu yang kita rekam, yang kita ukur, yang kita catat di sini, ya. Sedangkan parameter itu mencirikan populasi. Oke, kalau datanya seperti ini, maka beta 1, beta 2-nya berapa? Kalau misalnya ini hubungan antara eh, misalnya luas lahan dan ini taksiran harga lahannya, gitu ya. Mungkin untuk lokasi yang berbeda, beta 1 dan beta 2-nya berbeda, gitu ya. Jadi sekali lagi linear dalam parameter. Artinya pangkat dari parameter ini satu, ya. Beta 1 dan beta 2 itu bukan kuadrat, bukan akar, bukan log, ya, tapi pangkatnya satu, linear. Yang kedua bahwa asumsi yang kedua tadi yang asumsi pertama, ya, bahwa nilai X itu tetap nilai X dari perubahan, ya. Jadi nilai X itu tidak tergantung dari error. Ya, artinya antara variabel yang kita amati, antara prediktor ini dengan errornya itu tidak berkorelasi atau kovariannya nol. Ya, jadi ini kovarian dan korelasi itu sama-sama mengukur keeratan hubungan antar dua variabel ini. Nah, ini ukuran keeratan hubungannya itu nol. Ya, oke. Asumsi yang ketiga itu bahwa untuk X tertentu, untuk nilai prediktor tertentu, maka distribusi dari error itu nilai rata-ratanya nol. Nilai rata-ratanya nol. Nah, jadi ya, artinya X itu tidak memiliki distribusi non stokastik. Ya, oke. Yang keempat tadi yang ketiga itu eh, zero mean value, zero mean value, artinya untuk X tertentu nilai rata-rata dari error itu nol. Oke, yang keempat yaitu bahwa varian dari error itu, ya, varian dari error itu eh, bisa dikatakan sama
Homo itu sama. Homo, kalau hetero berbeda. Jadi keberagaman, ya, keberagaman dari error itu sama. Jadi varian dari error itu sama. Mau pengamatan yang mana saja, mau X yang mana saja itu sama. Jadi tidak tergantung pengamatan ke berapa. Tidak tergantung ke. Kan nggak ada indeks I-nya di sini. Nggak ada indeks I-nya. Ya. Dia yang keempat. Yang kelima ini untuk dua nilai X yang berbeda. Misalnya X yang ke I dan X yang ke J gitu ya. X yang ke I dan X yang ke J. X pengamatan ke-8 dan pengamatan ke-9 atau pengamatan ke-10, pokoknya nggak sama. Ya. Itu korelasi antara dua errornya, error yang ke I dan error yang ke J itu 0. Artinya bahwa pengamatan tersebut ya saling bebas. Tidak ada auto korelasi. Auto itu sendiri, korelasi itu kekuatan hubungan, ukuran kekuatan hubungan. Jadi antara variabel X dengan X, yang membedakan hanya pengamatan ke-nya. Pengamatan ke-nya. Nah, ini kovariannya 0 atau korelasinya 0. Ya. Oke? Nah, itu. Jadi harus tidak ada autokorelasi. Ini khususnya pengamatan harus berhati-hati ya, harus berarti pengamatan yang kita lakukan pengamatannya menurut waktu, tahun atau bulan atau apa. Itu harus berhati-hati ini apakah ada autokorelasi apa tidak. Ya. Dalam regresi ini harus tidak ada autokorelasi antar errornya ya. Oke. Berikutnya agar kita ini bisa melakukan estimasi parameter tadi, agar si beta-beta tadi bisa ditaksil atau bisa diestimasi, maka banyaknya data itu harus lebih banyak dari banyaknya parameter yang diestimasi. Kalau tadi ada beta 1, beta 2, maka sedikitnya datanya itu harus 3, gitu, lebih dari 2. Kalau ada betanya ada 10, ya banyaknya data harus lebih besar dari 10. Tapi ya jangan terus 11 begitu, ya. Itu terlalu sedikit, ya. Karena semakin banyak apa namanya datanya, semakin bagus tentunya, yaitu untuk berusaha untuk mengurangi error, ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, kita harus tahu bagaimana variabel X itu. Jadi the natural dari variabel yang kita amati itu bagaimana. Nah, kita lihat bahwa nilai-nilai X dalam suatu sampel itu harus semuanya tidak sama. Harus semuanya tidak sama. Atau variannya, jadi ada keberagaman. Nilai variannya itu harus positif. Harus positif ya. Yang jelas varian itu bisa sama dengan 0 kalau semua datanya sama. Nah, di sini bahwa variannya harus positif. Kalau variannya 0 nggak ada keragaman gitu ya. Nah, lebih jauh lagi harus tidak ada pencilan, harus tidak ada data yang berbeda sendiri dengan yang lain atau istilahnya itu outlier. Harus beda ya. Oke. Oke. Nah, berikutnya. Nah, itu asumsi-asumsi yang penting dalam regresi linear berganda. Ya. Ada yang menuliskan 9, ada yang menuliskan 10, ada yang menuliskan 7. Nah, itu kira-kira yang penting itu ya. Nanti kita lihat lagi kalau ada tambahan. Nah, sekarang dalam menentukan hubungan antara variabel X dan Y, ya, itu kan banyak persamaan. Bisa saja hubungan antara X dan Y di sini seperti ini. Y sama dengan beta 1 tambah beta 2X. Mestinya ini ada errornya ya, tapi errornya di sini tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Yang jelas antara beta 1 dan beta 2 ini linear. Ini kan linear nih, pangkat beta 1 dan pangkat beta 2-nya 1.
atau ditulis beta 1 saja, beta 2 saja ya. Nah, ini punya apa namanya nama di sini. Kalau X-nya tidak diapa-apakan, Y-nya tidak diapa-apakan, ini persamaannya linier. Tapi kalau X-nya dilogkan, Y-nya dilogkan, maka persamaan ini model ini disebut log linier. Kalau hanya Y-nya saja dilogkan, log lin. Ini lognya yang dilog yang ini ya. Kalau ini linier ya, log lin. Bukan ini log linier. Apa bedanya dengan ini? Beda. Ini kalau ini dua-duanya dilogkan, ini X-nya enggak dilogkan ya. Ini yang dilogkan X-nya. Kemudian ada resiprok. Resiprok itu Y ini hubungan liniernya dengan super X. Atau lognya yang dengan super X. Gitu. Ini nama modelnya. Tujuannya apa? Tujuannya kadang kita mau menginterpretasikan dari masing-masing parameter itu ya. Beta 1 itu interpretasinya apa, beta 2 itu interpretasinya apa. Nah, yang jelas interpretasi apa namanya yang sering dilakukan itu yang berkaitan dengan beta 2, bukan dengan beta 1. Karena bisa saja beta 1 itu tidak bisa atau tidak perlu diinterpretasikan. Nah, jadi begini, untuk model linier, beta 2 ini merupakan slope ya. Kalau di matematika ekonomi, dy per dx sama dengan beta 2. dy per dx sama dengan beta 2. Itu slope. Nah, untuk yang lain slope-nya mengikuti ini. Slope-nya mengikuti ini. Nah, kalau kita lihat slope ini yang bebas dari X dan Y, artinya berlaku pada X berapa saja, Y berapa saja, itu yang model linier ini. Karena ini beta 2 punya interpretasi bahwa kalau X ini berubah satu-satuan, naik satu-satuan gitu ya, maka Y-nya juga naik sebesar beta 2 satuan. Itu arti dari slope. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi sering menyebut dengan elastisitas. Nah, padahal secara matematika ekonomi, elastisitas itu adalah slope dy per dx yang dikalikan X per Y. Kalikan X per Y pada X tertentu, Y tertentu. Nah, dari ke-6 model ini yang bebas XY, yang hanya beta 2 saja, itu model log linier. Artinya kalau X-nya, demikian juga Y-nya kita logkan, maka interpretasi dari beta 2 ini adalah koefisien elastisitas. Ya, koefisien elastisitas. Yang lain koefisien elastisitasnya tergantung X atau Y atau bahkan X dan Y. Ini tergantung X dan Y. Ini tergantung X saja, ini tergantung Y saja, ya. Gitu. Nah, jadi yang bebas terhadap X dan Y adalah log lin. Artinya baik X dan Y dilogkan. Tuh. Ini sebagai pedoman. Oke, nanti file di-share ya. Oke. Baik. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita lihat nah, hal lain yang apa namanya berkaitan dengan model regresi linear berganda ini masih sederhana ya. Kalau berganda X lebih dari 1. Oke, ini transformasi ya, transformasi kalau misalnya ada asumsi yang nggak dipenuhi dan sebagainya, kita melakukan transformasi. Yang di sini yang ditransformasi adalah Y-nya. Kalau biasanya ini istilahnya transformasi pangkat. Nah, transformasi pangkat. Y ini lambda ini sebagai pangkat dari Y-nya. Y dipangkatkan lambda. Hanya saja kalau lambda 0 itu menjadi log Y. Menjadi log Y. Ini misalnya lambdanya 1 ya nggak ditransformasi. Lambdanya 2 ya kuadrat. Lambdanya setengah ya akar dan sebagainya ya. Ini seperakar dan sebagainya. Nah, ini transformasi power ya, transformasi pangkat. Ya. Nah, oke. Nah, sedangkan asumsi yang 7 tadi itu kalau orang mengatakan asumsi klasik di sini, ini ada sebanyak berapa? 9 disingkat tadi 7 ya. Modelnya linier dalam parameter tadi udah ya. Kemudian antara error dan
X itu antara error dan X, baik X2 maupun X3 itu tidak ada korelasi. Masing-masing X terhadap errornya tidak berkorelasi atau saling bebas. Yang ketiga, untuk tiap X, variabel X kedua, X ketiga, atau kalau mau lebih juga boleh, maka nilai harapan atau rata-rata dari error itu 0. Ya, untuk setiap I, ya, untuk setiap amatan. Yang keempat ini homoskedastik, ya, homo tadi sudah ada di sana pengertiannya bahwa varian dari error itu mau pengamatan yang mana saja sama, yaitu sigma kuadrat. Yang kelima, khususnya data untuk data untuk pengamatan menurut dari waktu, kita perlu lihat bahwa tidak ada korelasi antara pengamatan ke I dan ke J. Korelasi antara error, ya, antara disturban, atau kalau dalam ekonometrik itu menggunakan istilah disturban, itu UI dan UJ, disturban ke I dan ke J. Kemudian banyaknya pengamatan, kalau di sini ada beta 0, beta 1, beta 2, ya berarti di sini harus ada N-nya lebih besar daripada banyaknya parameter yang dipakai. Kemudian bahwa X itu harus ada variasinya, X tidak boleh sama semua, gitu ya. Jadi misalnya pernah ada kejadian suatu penelitian itu ada X itu daya PLN, daya listrik terpasang. Itu semuanya nilainya 900 semua. Nah, itu kalau yang seperti itu tidak boleh karena tidak ada variasi. Kalau ada yang 900, ada 1.300, ada 450, nah itu baru itu boleh. Ya. Oke. Nah, ini tambahannya dari yang 7 tadi, yaitu tidak boleh ada no exact linear relationship. Exact linear relationship. Jadi misalnya X2 itu sama dengan X3. Nilainya sama persis, nggak boleh. Atau X2 sama dengan fungsi linear dari X3. Misalnya X2 sama dengan 2X3 min 10, nggak boleh. Karena itu akan menimbulkan multikolinearitas. Ya. Jadi artinya korelasi antara X2 dan X3 itu sama dengan 1. Itu eksak namanya. Atau mungkin min 1, juga nggak boleh. Nah, jadi antar X ini sedapat mungkin malah korelasinya itu tidak signifikan. Jadi harus saling bebas. Nah, yang terakhir, yang ke-9 ini harus tidak ada bias. Modelnya harus secara baik sudah ditentukan. Jadi misalnya bisa aja kesalahan model seperti ini, ya. Ini karena harusnya mungkin di-lock-lockan tapi tidak di-lockkan. Atau harusnya linear itu malah dibuat locklin. Nah, itu artinya itu spesifikasi modelnya kurang tepat. Nah, caranya gimana supaya tepat? Nah, baiknya memang antar variabel X dan Y itu dibuat scatter plot-nya dulu. Dibuat scatter plot-nya atau diagram pencariannya dulu. Seperti apa diagram pencariannya, ya. Nah, itu. Baik. Baik, kita ke bukunya, ke bukunya Gujarati ini, bab 7 ini, ya. Bab 7 itu mengenai regresi linear berganda. Ya, regresi linear berganda. Artinya bahwa variabel yang mempengaruhi atau prediktornya itu lebih dari 1. 2 boleh, 3 boleh, atau banyak juga boleh. Yang jelas begini, pemilihan variabel-variabel prediktor itu memang harus ada landasannya, harus ada dasarnya. Ya. Tidak asal comot. Apa saja yang mempengaruhi Y secara teori. Ya, secara teori. Karena kalau statistik itu, apalagi si paket program itu, dimasukkan data aja, ya bisa dia analisis. Tapi belum itu bermakna hasilnya. Ya, jadi antara X2 dengan Y, X3 dengan Y itu yakinkan bahwa ada hubungan fungsional. Ya, ada hubungan fungsional.
Jangan asal, kalau asal sih si komputer ya bisa ngolah ya. Sampah masuk, sampah juga keluar gitu. Ya gitu ya. Bahkan disyaratkan bahwa kalau X2 itu memang mempengaruhi Y, X3 mempengaruhi Y, supaya modelnya bagus antara X2 dan X3 itu kalau bisa saling bebas. Ya, saling bebas gitu. Nah, jadi istilahnya untuk mendapatkan model yang bagus gitu ya. Nah, saya tidak akan masuk secara detail karena kalau secara detail ini bukan ekonomi terikat terapan, bagaimana mencari ini dan sebagainya gitu ya, mencari beta 1, beta 2 dan sebagainya. Tapi lebih ke misalnya interpretasi ya, interpretasi. Oke. Nah, jadi kita lihat bagaimana kita mengestimasi ini. Misalkan model bahwa Y ini ya, Y ini dipengaruhi secara natural, secara dasarnya ya, dipengaruhi oleh X2 dan X3. X2 dan X3. Nah, kita ingin mencari estimasi dari parameter-parameter ini. Yang kalau nilai sungguhnya kita nggak tahu berapa beta 1, beta 2, beta 3-nya, tapi berdasarkan data yang ada kita bisa melakukan estimasi dengan persyaratan yang tadi itu, asumsinya harus dipenuhi dulu. Ya, ya oke. Nah, estimasi yang biasa digunakan itu punya nama metodenya. Ya. Ada yang misalnya ordinary least square. Ordinary least square. Jadi ordinary itu biasa. Least square, jadi kuadrat terkecil. Apa yang dikuadratkan? Yang dikuadratkan itu residu. Yang dikuadratkan itu residu. Kan ini residu dari pengamatan KI saja. Keseluruhan kan ada sebanyak N kecil misalnya. Jadi masing-masing residu ini dikuadratkan, terus dijumlahkan. Nah, kita cari yang minimum. Kita cari beta 1, beta 2, beta 3 itu yang minimum, sehingga residunya itu minimum. Kita cari beta 1, beta 2, beta 3 ini yang meminimumkan kuadrat dari residu yang dijumlahkan ini. Ya, ya gitu. Nah, jadi metode itu yang disebut dengan metode ordinary least square. Ordinary biasa, least terkecil, square kuadrat terkecil, ya, atau least square saja. Nah, soalnya ada metode lain, yaitu misalnya metodenya namanya maksimum likelihood, ya, atau ML. Oke, oke. Nah, jadi yang kita pakai yang itu. Ini teorinya. Kalau teorinya saya tidak masuk dasar mengenai teorinya. Oke. Nah, yang jelas bagaimana kita menganalisis itu, mendapatkan datanya dan menginterpretasikan. Ya. Oke. Oke. Nah, nanti di dalam analisis itu ada nilai yang namanya R kuadrat. R kuadrat itu kalau variabel X yang mempengaruhinya lebih dari satu, itu namanya multiple coefficient of determination. Jadi koefisien determinasi ganda. Kenapa ganda? Karena variabel yang prediktornya itu lebih dari satu. Ya, oke. Nah, kalau nggak ada kuadratnya, multiple koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi. Kalau ada kuadratnya, koefisien determinasi. Ya. Oke. Jadi yang namanya koefisien determinasi itu menentukan bahwa ESS ini error, ya, ini bukan error, ini explain, jadi explain atau jumlah kuadrat model, bagian dari model yang bisa menerangkan respon. T itu total, ya, total sum square, ini E itu explain, apa yang dijelaskan, artinya model ini. Jadi bagian dari total itu yang bisa dijelaskan oleh si model. Jadi R kuadrat. Jadi R kuadrat itu, jadi kalau kita lihat R kuadrat itu nilainya paling kecil 0, paling besar 1. Ya, di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0, artinya
si model itu hanya sedikit bisa menerangkan respon, ya, hanya menerangkan hanya sedikit bisa menerangkan si variabel dependent. Nah, kalau R kuadrat itu mendekati 1, berarti yang bisa dijelaskan oleh si model itu semakin banyak. Ya. Errornya berarti semakin sedikit. Errornya semakin sedikit. Tapi kalau mendekati 0 berarti errornya semakin besar. Ya kurang bagus lah, gitu ya. Yang bagus ya kalau R kuadratnya itu mendekati 1. Ya, koefisien determinasinya mendekati 1. Ya. Oke. Nah, jadi ini ilustrasinya misalnya. Ilustrasinya. Ini teladan 71 di buku ya. CM ini child mortality. Jadi kematian anak. Ini PGNP. PGNP itu per kapita GNP. Ini per kapita GNP. FLR, FLR ini ya, apa nih? Female literacy rate. Jadi kira-kira diproksi dengan tingkat pendidikan ibu gitulah. Ya kan, female perempuan literasi rate ya. Ini angka literasi diproksi dengan pendidikan gitu ya. Maksudnya kalau kita berharap tingkat pendidikannya tinggi, maka child mortality-nya kan semakin bisa ditekan gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau tingkat pendidikannya kurang bagus, maka bisa jadi child mortality-nya bisa lebih tinggi. Sementara PGNP di sini ya, PGNP di sini Izin Pak, layarnya kosong. Oh, nggak ada. Sorry. Waduh. Maaf ya. Nanti kalau nemuin seperti itu lagi ya nih, apa laporan. Ya, ini teladannya. Jadi ini child mortality ya atau angka kematian anak. Ini per kapita GNP. Ini female literacy rate. Ya, bisa diproksi dengan tingkat pendidikan. Nah, kalau kita lihat hubungan secara keilmuan mestinya kalau PGNP ini semakin bagus, maka child mortality-nya semakin rendah. Demikian juga female literacy rate-nya juga semakin tinggi atau tingkat pendidikan semakin tinggi, child mortality-nya semakin rendah. Kan gitu. Jadi kita berharap bahwa beta 2 dan beta 3 itu nilainya negatif. Kan begitu ya. Nah, ini andaikan misalnya ada hasil seperti ini ya. Biasanya dalam presentasi baik jurnal maupun apa itu cukup menuliskan seperti ini. Ini maksudnya bahwa persamaan regresinya ini taksiran ya, ada topinya ini taksiran angka kematian anak itu nilainya sama dengan ini. Ini si beta 1 ini konstanta dikurang ini beta 2-nya negatif ini sudah sesuai dengan apa teori kan tuh kan? Sudah sesuai dengan teori secara tanda ini sudah sesuai dengan teori ya. Tandanya kan harusnya tandanya negatif dan sudah negatif ya. Beta 3-nya juga secara tanda juga alanya sudah benar negatif. Ya. Nah, permasalahannya sekarang apakah pengaruh PGNP dan FLL ini signifikan apa enggak gitu ya. Nah, data itu juga didukung dengan ini standar error ya untuk konstanta untuk beta 1, standar error untuk beta 2, standar error untuk beta 3 ya. Dan ini ada informasi R kuadratnya itu 0,7077 ya. Ini koefisien determinasi. Nah, ini R bar kuadrat ini adalah koefisien determinasi yang namanya adjusted yang sudah disesuaikan. Saya nggak tahu di rumusnya di atas ini apa di bawah ya. Adjusted R square ya. Mungkin di bawah. Nanti di bawah ya. Nah, ini adjusted R square ini. Yang secara teori, secara rumus memang sedikit lebih kecil daripada R kuadrat ini. Sedikit lebih kecil daripada R kuadrat. Nah, ini cara memaknainya kan begini.
kita harus lihat dulu satuan PGNP ya. Di sini misalnya CM, jadi banyaknya kematian anak di bawah umur 5 ya, per 1000 kelahiran, itu satuannya per 1000 kelahiran. Ini PGNP-nya, PGNP per kapita, ini ada tahun 1980 ini sebagai basis perhitungan. Ya. Kemudian FLR-nya ukurannya juga persen. Jadi nanti kalau menyampaikan definisi operasional variabel itu juga disampaikan bahwa variabelnya mengukurnya bagaimana, satuan pengukurannya apa gitu ya. Jadi di sini ya, slope dari koefisien PGNP ini kan minus nih, minus 0,0056 ya. Oke. Nah, ini artinya kalau PGNP ini dalam satuannya itu ada perbedaan 1 unit, naik gitulah gitu ya. Maka taksiran dari CM itu turun sebesar 0,0056 satuannya CM itu. Ya. Ceteris paribus. Ceteris paribus artinya pada kondisi FLR 2 pembandingan yang sama. Jadi misalnya di sini nilainya 5 sama 5, yang berbeda hanya di sini, satunya 4, satunya 5 gitu ya. Jadi perbedaan 1 unit PGNP di sini menyebabkan CM juga berbeda sebesar min 0,0056 ceteris paribus. Demikian juga dalam menyatakan ini, kalau ada 2 nilai FLR yang berbeda satu satuan, ya, ceteris paribus di sini ya, pada PGNP yang keduanya sama, maka taksiran CM-nya berbeda sebesar ini. Yang lebih tinggi memiliki nilai lebih kecil dari yang lebih rendah, karena nilainya min. Itu ya. Nah, itu cara menginterpretasikan. Oke. Nah, sekarang saya ke Excel. Bentar. Nanti kalau mudah-mudahan nggak ini ya, tidak. Nah, kelihatan ya sekarang ya. Nah, baik, ini tabel 73. Tabel 73-nya buku. Ya. Saya ambil di sini. Ya. Kemudian di sini ada real gross product, di sini ada labor days, ya. Ini satuannya, ya, satuannya juta, ya. Lihat aja di buku satuannya ini NT kan, ya. NT dolar, berarti kan bukan US dollar gitu ya, bukan US dollar. Ya. Ini real capital input, ya. Capital input. Oke, X2 X3. Nah, andekan hubungannya. Nah, jadi kalau kita kembali ke buku 73 itu apa ya, 73 itu apa, kita lihat sini ya. Nah, ini yang menghubungkan adjusted R-square. Adjusted R-square itu ada di persamaan 782 atau yang gampang persamaan 784. 784 ini ya. Jadi kalau R kuadratnya diketahui ya, R kuadrat adjusted ini, R kuadrat yang disesuaikan ini sama dengan 1 dikurang 1 min R kuadrat dikalikan N-1 per N-K. Nah, ini K itu ya, tadi itu apa namanya, banyaknya parameter ya. Banyak. Oke. Nih ya. K the number of parameter. Ya. Jadi kalau di model tadi, kalau ini misalnya ini K-nya 2 ini. Ini K-nya 2. Kalau yang tadi K-nya 3 ya. Yang barusan kita bahas K-nya 3. Oke. Ini tabel 71, tabel 73, kita lihat. Nah, 73 ya, 73 ini. 73. Datanya agak beda, datanya ini tapi hubungannya bahwa ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas ya. Fungsi produksi Cobb-Douglas itu bunyinya seperti ini ya. Bahwa
output itu merupakan fungsi dari, ya ini bentuknya seperti ini, bahwa betanya ini pangkatnya 1, beta 2 1, beta 3 1 ya, linear. Tapi kalau kita pandang X-nya itu bukan linear, ya 1. Karena X pangkatnya kan bukan linear, ya. Jadi kalau variabelnya bukan linear, tapi parameternya linear. Nah, bentuknya memang ini namanya multiplikatif, perkalian. Bahwa output itu merupakan fungsi dari perkalian, ini fungsi tenaga kerja dan modal, ya, tenaga kerja, labor dan modal, ya, gitu, labor dan modal, tenaga kerja dan modal. Nah, tapi fungsi ini bisa, nah ini salah satu fungsi lock ya. Tadi kan kalau X-nya dan Y-nya dilokkan, ini karena X-nya 2 ya, misalnya dua-duanya dilokkan. Log X 2, log X 3, log Y, ya. Nah, jadi kalau 791 ini dilokkan, maka akan menjadi 792. Log YI sama dengan log beta 1 ditambah log X beta pangkat 2 atau beta 2 log X2, kan gitu ya. Menjadi begini. Nah, oke, log beta 1 ini kan konstanta. Kita bisa ganti, ini bisa ganti beta 1 ganti beta 0, nggak masalah. Cuman tandanya aja gitu. Ya, tandanya beda. Tetap saja cara mengerjakannya bisa pakai OLS, ordinary least square. Ini sebagai variabel baru. Kita bisa anggap ini sebagai X2 bintang, ini X3 bintang, nggak masalah bahwa X2 bintang, X3 bintang itu log X2 dan log X3 masing-masing. Demikian juga Y bintang sama dengan log Y. Ini supaya tetap ada tulisannya itu karena nanti interpretasi dari beta 2 dan beta 3 itu adalah elastisitas. Karena baik X dan Y-nya di log. Oke ya. Jadi itu caranya Cobb Douglas ya. Jadi kita lihat walaupun datanya agak beda dikit ya, ini beda versi data bukunya. Jadi tapi untuk latihan nggak masalah. Jadi ada Y, ada X2, X3, ada output, ada labor, ada capital. Kita kembali ke Excel. Kita kembali ke Excel. Bagaimana analisisnya? Oke. Baik. Nah, bagi yang sedang ngadepin komputer, tapi nggak usah sekarang, nanti bisa dilihat rekamannya ya. Mudah-mudahan ini sudah di ya, sudah saya meyakinkan aja. Oke, ini share screen-nya Excel ya. Nah, di Excel itu ada modul di bawah data ini ya, di bawah data ini ada modul nih. Klik ya, kalau ini kita klik di sebelah kanan ini ada data analisis. Ya. Ini tidak kelihatan kalau belum diaktifkan. Jadi di bawah data ini kalau mau dicari data analisis itu nggak ada karena belum diaktifkan. Cara mengaktifkannya ini file ya. Nanti ada Excel option tergantung versi Excel-nya. Kalau di sini pokoknya cari option aja. Option gitu ya. Setelah option nanti ada add in. Add in ini diklik. Setelah diklik double klik atau klik ya. Nanti ada toolpath VBA. Toolpath VBA ini diklik. Diklik gini ya. Nanti go ya. Go nanti pilih di sini, dikasih cek analisis toolpath VBA. Kalau mau yang lain mau diklik juga nggak apa-apa, ya, yang ada di komputer masing-masing, ya. Setelah itu klik OK. Nah, setelah OK nanti si Excel-nya akan memanggil, nanti terus keluarlah data analisis ini. Nah, ini kalau hanya data beginian ini nggak usah perlu SPSS, ya. Jadi kita klik data analisis begini, kemudian pilih regression, ya. Tadi pilih regression. Regression di bawah ini. Ya. Ini ada regression ya. Klik. Nah, mau berganda juga boleh di sini, ya. Yang penting kita ngatur Y-nya itu di paling depan atau paling belakang, ya. Karena X-nya itu kita sorot barengan. Ini Y-nya. Y-nya kita sorot ya dari sini. Tulisan Y-nya disorot, ya. Kemudian sampai datanya sampai selesai gini, ya.
Nah, kemudian pindah ke sini, input ring X. Nah, ini sekaligus, baik X2 maupun X3 disorot ke bawah begini. Ya, kita klik label. Label ini kita ini sebagai variabel. Label ya. Oke. Nah, kalau tanpa intercept ini diklik, tapi kita menggunakan intercept ya, menggunakan kalau istilahnya Gujarati itu beta 1. Kalau dipukul lain beta 0, nggak masalah, konstanta. Nah, kalau mau sekalian pengujiannya bukan hanya 5%, tapi juga 1%, tambahkan di sini, klik, tambahkan di sini jadi 99. 99, ya. Nah, outputnya mau taruh di mana? Outputnya diklik sini ya, kemudian pindah ke sini dulu, ya. Saya geser nih, saya geser, oke. Saya mau letakkan di sini, di G6, jadi $G, $6. Setelah itu klik OK ya. Oke. Nah, itu muncul. Kalau mau melebarkan kolom supaya isi terpanjang itu terlihat pakai ALTOCA. Ya. Oke. Nah, sekarang udah keluar hasilnya. Ya, kita pakai Excel bisa. Nah, ya. Ini koefisien korelasi berganda. Koefisien tadi sudah disebut koefisien korelasi berganda. Karena ada 2X. Ada 2X ya. Ini saya tambahkan yang tulisannya merah itu tambahan, bukan output ya, bukan output. Ini koefisien determinasi ya. Determinasi. Berganda boleh, cukup ini juga boleh. Koefisien determinasi ya. Namanya. Nah, ini yang adjusted tadi. Ini yang R kuadrat, ini yang R kuadrat ada R bar kuadrat. Ya. Adjusted. Ya, adjusted koefisien determinasi ya. Nah, oke. Ya, keluar sini. Nah, ini standar error. Standar error ya, bukan standar deviasi, standar error. Standar error itu apa namanya, varian dibagi car sampel. Jadi oke. Observasinya ada 15, pengamatannya 15. Taksiran varian dari error itu ini. Ya. Karena ini residual. Ini taksiran varian dari error. Itu ini. Jadi nilai ini sama dengan, kalau mau disama dengankan, ini sama dengannya. Akar ya. Akar dari ini ya dibagi akar 15 atau dibagi 15 dulu masuk dalam akar ya. Sorry. Akar. Mestinya begini. Ini akarnya 1582. Akarnya aja berarti. Oh, ini standar error keseluruhan ya, standar keseluruhan. Oke. Standar error berarti. Ini varian error, ini standar error. Jadi akarnya saja. Nanti ada apa namanya, standar error untuk perbedaan dan sebagainya ya. Oke. 1582. Ini pengamatannya ya. Kalau ini tadi kan rumusnya 1 dikurang ya. 1 dikurang 1 dikurang R kuadrat. R kuadratnya ini kan. Nah, kali N-1 N-1 ya, dibagi N min K. Min K. K-nya berapa? Banyak parameter. Banyak parameter adalah 3. Ya. Beta 0, terus 2 tambah 1, 3. 1, 2, 3, parameter 3 ya. 0,8945. Oke. Ah, koefisien korelasi berganda ini sama dengan sum square dari model ini ya dibagi sum square total ini 0,9095 ya, sama nilainya. Jadi artinya di sini variasi, jadi keberagaman data respon itu bisa dijelaskan oleh X2 dan X3 ini sebesar 90,95%.
90,95%. Nah, yang sisanya, yang 9,1%, ya variabel lain selain X2 dan X3, kan gitu. Nah, ini kalau dilihat dari apa namanya nilai-nilainya sudah cukup bagus ini, R kuadratnya 0,9 ya, 0,9 ya. Nah, sekarang ini nilai apa namanya taksiran dari beta 1, beta 2, beta 3 tadi. Ya, beta 1, beta 2, beta 3. Nah, tapi sebelum ke sini, ini adalah ANOVA itu di sini digunakan untuk menguji hipotesis. Bahwa hipotesis nolnya itu mengatakan bahwa X2 dan X3 ya, dan lo ya, secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y, ya. Secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y, ya. Jadi hipotesis nolnya X2 dan X3 secara bersama-sama ya, tidak mempengaruhi Y, ya. Nah, itu kalau secara notasi itu bunyinya begini. Kita gunakan. Kalau ini beta 1, beta 2, beta 3, berarti beta 2 sama dengan beta 3, dua-duanya sama dengan 0. Dua-duanya sama dengan 0. Ya. Oke. Terus hipotesis tandingannya apa? Hipotesis tandingan itu adalah ingkaran dari hipotesis 0. Sebetulnya cukup begini. H0 tidak benar. Ya kan gitu ya. H0 tidak benar. Atau tidak benar bahwa X2 dan X3 secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y. Nah, H0 tidak benar. Ya. Tidak benar. X2 dan X3 secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y. Berarti kan sedikitnya ada yang mempengaruhi. Paham ya? Sedikitnya ada yang mempengaruhi. Jadi H1-nya bagusnya bunyinya begini. Sedikitnya ada satu BI yang tidak sama dengan 0. Ya. Ini saya gunakan notasi tidak sama dengan 0. Ya. Lebih kecil dari 1 tidak sama dengan. Artinya yang bisa saja yang beta 2 yang tidak sama dengan 0. Beta 3-nya sama dengan 0. Benar. Atau beta 3 saja yang tidak sama dengan 0. Beta 2-nya sama dengan 0. Benar. Atau beta 2 tidak sama dengan 0. Beta 3 juga tidak sama dengan 0. Jadi cukup diwakili oleh sedikitnya ada satu. Ya. Oke ya. Jangan tulis begini ya. Jangan tulis apa namanya beta 2 tidak sama dengan beta 3 tidak sama dengan 0. Jangan tulis begitu. Karena ini itu salah satu dari anggota sedikitnya ini. Kalau ini dua-duanya yang tidak sama dengan 0 misalnya. Nah, ini sedikitnya. Kan bisa saja beta 1, beta 2 yang tidak sama dengan 0. Atau beta 3 tidak sama dengan 0. Sementara yang lain sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi bagaimana cara menentukan, kita lihat nilai peluangnya ini ya, significance F ini nilai peluang untuk melihat hipotesis mana yang didukung oleh data itu. H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, cara bacanya, kalau kita gunakan peluang, itu selalu gunakan aturan ini. Ya. Aturan ini ya, ini dipegang. Tolak hipotesis 0. Apa saja hipotesis 0-nya. Ya. Jika nilai peluang, apa saja statistiknya, mau F, T, dan sebagainya, lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Nah, yang sering disebut alfa itu 5% atau 1%. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan, ya, mau 5% atau 1%. Nah, ini itu adalah bilangan yang sangat kecil ya, karena ini sebetulnya adalah 5,46 kali 10 pangkat min 7. Artinya 0,5
Ini kalau saya ini kan ya. Oke, ini saya buat sama dulu sama atasnya. Oke. Terus saya buat begini. Nah, ya kan? Masih 0 nih. Nanti 4 ya, 5, 6, angka ke-7 baru. Nah, ini kan baru. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sorry. Nah, kan? 1, angka ke-7 baru 5, 4, 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Kecil banget. Kecil banget ini. Nah, jadi hipotesis 0 ya. Jadi gini, if ini caranya ya, if nilai ini lebih kecil. Sekarang mau 1%, oke 1% atau 5%. If ini lebih kecil dari 5%, ya, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Kan gitu. Kalau enggak, H0 diterima. H0 diterima. Oke. H0 ditolak nih. Ditolak H0, artinya sedikitnya ada untuk beta 2, entah beta 3, entah dua-duanya, yang tidak sama dengan 0. Ya. Terus caranya gimana? Ya, ini saya tandain. Yang merah-merah itu tandain ya. Nah, kita cari yang mana nih? Apakah pengaruh X2 atau pengaruh X3? Ini angkanya kan ini. Ya, 147. Sekali lagi, cari peluangnya. Nah, sini ini peluangnya. Ya, ini peluang ini. Ya, oke. Loh, 147 ini signifikan nih. Ini kan peluangnya 0,01. 0,1%. Artinya X2 signifikan terhadap Y pengaruhnya. Ya. Ini yang disebut dengan uji parsial. Ini yang uji simultan. Uji simultannya ini parsial. Ini 0,01, 0,01%. Lebih kecil lagi peluangnya, ya, lebih signifikan. Nah, jadi baik X2 maupun X3 signifikan mempengaruhi Y. Kalau di sini hipotesisnya apa? Hipotesisnya kalau di sini ya, tanya ini. BI sama dengan 0. Karena cuma B2 saja atau B3 saja. Ya. Nah, H1-nya ini yang di-outputkan oleh si Excel ini itu menggunakan pengujian dua arah. Dua arah begini. Ya. Oke. Ya, dua arah. Nah, kalau mau satu arah, tadi kan satu arah, Pak. Ini oke, lain. Itu lain cerita itu. Lain data ya, lain data. Oke. Kalau mau ini dua arah. Ini pengujian dua arah. Ya. Signifikan. Nah, cara lain melihat signifikan juga bisa dilihat dari sini. Signifikan berapa persen? 5%. Kita lihat di sini, daerah ini. Lihat. Batas bawah, batas atas ini, dari positif 68 sampai positif 227. Tidak melewati angka 0. Artinya signifikan. Ya. Demikian juga ini, yang 5%. Ya. Juga tidak melewati angka 0. Ya. Dari 0,24 sampai 0,56. Ini yang 95%. Kalau 99 pakai ini ya, 99%. Tetap juga tidak melewati angka 0. Ini 36 sampai 259. Semakin lebar kan? Karena taraf nyata pengujiannya semakin kecil. Jadi serang percayaannya semakin lebar. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nanti bisa diputar ulang ya. Oke, kalau masih belum jelas. Oke. Tetapi data ini ya. Jadi data ini adalah menggunakan fungsi linier, hubungan antara tenaga kerja dan modal itu terhadap output ya, produk ini linier, X2-nya linier, X3-nya linier, ya kan? Nah, bagaimana kalau dilogkan? Bagaimana kalau kita
logaritmakan. Ya masing-masing harus logaritmakan. Jadi oke, datanya biar tidak tumpang tindih, ya. Ini saya copy. Tahunya nggak perlu. Kita hanya perlu Y X2 X3 begini. Ya. Saya kopikan ke sini. Sementara kecil dulu ya. Sementara kecil dulu. Nah ini lognya. Log Y. Log X2. X2. Ini cara Excel. Nanti kalau saya cari cara yang lain. Ya. Oke, log. Log, ya tulis saja ln gitu ya. Ln bilangannya ini berapa. Ya. Oke. Oke. Kemudian kopikan. Karena semua dilogkan. Ya. Kopikan sampai sini. Oke. Bisa kan? Nah, sekarang bagaimana menganalisis tadi data analisis itu ya, regression ya. Kita lihat di sini, kita ganti tempatnya, kita ganti di sini mulai dari log dolar E1 sampai terakhir 16 ya. Kemudian untuk meyakinkan, nah 16 kan. Kemudian Y-nya kita sorot log X2 ini, log X3 ke bawah. Labelnya sudah oke, confidence intervalnya. Nah ini kita ganti tempat outputnya ini, mau kita pindahkan ke sini. Ya. Klik. Ya. Dolar I, dolar 3, I3. Klik oke. Hasilnya ya. OCA. Ya. Oke. Sama penginterpretasiannya sama. Ya. Sorry. Langkah-langkahnya sama. Hanya interpretasi dari ini yang beda. Ya. Khususnya ini. Ini adalah koefisien elastisitas. Ya, sorry. Ya. Jadi di sini kalau X2, kalau kita lihat X2 itu apa? X2 itu tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu naik 1%, ya, bertambah 1%, ceteris paribus, artinya modalnya tidak, ya, maka outputnya, produknya itu bertambah 1,49%, ya, 1,49%. Demikian juga kalau arti dari yang ini 0,48 ini ya berarti kalau modalnya bertambah 1%, ditambah modalnya, tetapi tenaga kerjanya tidak, tenaga kerjanya tetap gitu, ceteris paribus, maka akan merubah produk itu sebesar 0,48%. Koefisien elastisitas, ya. Oke. Nah, di sini sekali lagi sama seperti tadi, hanya log ya, log X2 dan log X3 ya. Itu kedua-duanya tidak mempengaruhi log Y kan gitu, dalam bentuk log loh, dalam bentuk log ya. Hipotesis nolnya. Tapi hipotesis nol itu ditolak karena nilai peluangnya sangat kecil. Ya, pokoknya kalau ada E pangkat min, nah itu udah nol ditolak. Gitu ya. Nol ditolak. Oke? Nah, setelah itu yang mana yang signifikan? X2-nya, kita lihat X2-nya. Loh, X2-nya itu 0,16 nih. Nah, kalau dia 5% signifikan. Karena ini 1,6%. Ya, 1,6%. Tapi kalau dia 1%, nggak signifikan. Karena ini 1,67, lebih sedikit lebih dari 1%. Ya. Lihat ya. Nah, makanya di sini ya, kalau 1%, lihat ringnya. Di sebelah kiri min, di sebelah kanan plus. Ya. Ini kalau alfanya 1%. Jadi kalau alfanya 1%,
ada angka 0 di dalamnya. Ada angka 0 di dalamnya. Kalau 5%, tidak. Dari 0,3 sampai 2,67. Jadi, dia ini signifikan pada taraf 5%. Tidak pada signifikan 1%. Kalau dia signifikan pada taraf 1%, maka 5% juga signifikan. Tapi jangan dibalik. Kalau 5% signifikan, 1% belum tentu. Ya, 1% belum tentu. Tapi kalau 1% signifikan pada taraf 1%, pasti 5% signifikan. Ya. Jadi cara melihat bahwa pengaruh ini signifikan apa tidak bisa dilihat dari nilai peluang. Bandingkan, kita mau bandingkan pakai 5 atau 1%. Nah, kalau 5%, berarti ini lebih kecil dari 5%, signifikan. Kalau 1%, ini lebih besar dari 1%, berarti tidak signifikan. Atau caranya menggunakan selang kepercayaan. Kalau taraf nyatanya 5%, selang kepercayaan yang dipakai 95%. Loh, dari sini ke sini nggak ada angka 0 nih. Berarti kalau 5% signifikan, sama-sama aja. Kalau 1%, ini lewat angka 0 dari min 0,14 sampai 3,14 ya, lewat angka 0. Jadi kalau 1% tidak signifikan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Wow, Lanjut, Pak. sudah paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjutkan. Ganti sharing ya. Oke. Nah, itu penjelasan apakah arti dari hubungan tersebut ya. Kita lihat bahwa variabelnya itu di-lock-kan apa enggak. Nah, gitu ya. Variabelnya di-lock-kan apa enggak. Lihat dari kombinasi 1 dari 6 tadi. Kalau tidak semuanya, interpretasinya ya apa namanya? Interpretasi biasa, slope ya, slope. Kalau Y dan X-nya di-lock-kan, maka interpretasinya koefisien elastisitas. Oke. Nah, oke. Oke, kadang-kadang ini modifikasi dari tetap saja. Ini kalau gambarnya saja. Kalau kita lihat modelnya tetap model linear ya. Ini tetap tergolong model linear. Karena linear tidak itu tergantung dari parameter ini pangkatnya 1 apa bukan. Ya. Kalaupun seperti ini X ini X kuadrat ini bisa dianggap sebagai X1, ini sebagai X2, di mana X2-nya adalah kuadrat dari X1. Bukan linear ya, kuadrat. Tidak apa-apa. Nah, jadi bisa saja di sini bukan hanya kuadratik, tapi bukan hanya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sampai pangkat K. Nah, itu yang disebut dengan regresi poli itu banyak. Polinomial, itu derajatnya, kurdonya banyak. Bukan hanya 2, tapi bisa jadi sampai dengan K. Polinomial. Nah, jadi kalau misalnya kalau 2 ya berarti kuadratik. Ini bentuknya kuadratik. Kalau kubik ya naik, turun, naik lagi. Gitu. Turun, naik, turun lagi. Atau naik, turun, naik lagi. Gitu. Kalau ini kuadratik. Ini kuadratik yang menghadap ke atas. Bisa juga kuadratik juga menghadap ke bawah begini. Nah, ya. Ini fungsi marginal cost terhadap output. Ya. Output. Ya. Oke. Jadi ini contoh dari fungsi kubik. Kalau pangkat 2 kuadratik, pangkat 3 kubik. Atau derajat polinomialnya 3. Bagaimana hubungan antara X-nya output ya, dan Y-nya total cost. Ini produk, ya, produksi, ini total biaya. Total biaya. Ya. Nah, kan ini seolah-olah seperti kubik. Jadi nggak lurus ya, nggak lurus. Makanya lebih bagus ya kalau kita punya data seperti ini, diplotkan dulu. Plotkan dulu. Kalau outputnya 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana gitu ya.
di mana total cost-nya. Ini kalau kita lihat linear, bisa saja linear. Ada tren naik gitu. Tapi lebih ke satu naik, terus seperti turun, naik lagi. Ya, ini kalau kita bisa bilang trennya kubik ya, kubik naik. Kubik naik. Jadi kalau punya data seperti ini, untuk menentukan supaya jangan salah fungsi yang mana yang mau kita pakai, itu diplotkan dulu. Nah, ternyata itu adalah fungsi total biaya. Ya, total biaya kalau kita lihat dalam teori ekonomi, ini adalah average cost, ya, ini adalah marginal cost, jumlah dari ini kan seperti ini, ya. Oke. Nah, perlu juga dalam fungsi-fungsi itu kita juga perlu mempelajari karakteristik dari ini tadi, misalnya ini kubik ya, B0, B1, B2, B3. Ini seperti apa tanda dari ini, ya? Tanda dari beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 itu seperti apa? Ya. Apakah 013-nya, beta 0, beta 1, 3-nya itu positif, beta 2-nya negatif, ya. Apakah beta 2 yang dikuadratkan itu lebih kecil dari 3, beta 1, beta 3. Ini kan yang berkaitan dengan ini, short run marginal and average cost. Ya, ini kurva tipe U, ya misalnya. Nah, jadi lihat nih, ya kan? Kubik dia, R kuadratnya 0,9983. Ya. Satu variabel, X terhadap Y aja, teman. Cuman X-nya ada X. Komponen linier, komponen kuadratik, kubik. Ya. Oke. Nah, contohnya ini, hubungan antara GDP growth rate. GDP growth rate. Ya. Yang merupakan fungsi dari RGDP. Relatif per kapita GDP. Relatif per kapita GDP. Ya. Kuadratik ini RGDP juga, di RGDP kuadrat. Ya. Oke. Nah, mungkin sebagai pesan ya, bahwa kalau data kita itu data dari survei, bukan dari eksperimen ya, maka biarkan aja R kuadrat itu kita nggak usah terpengaruh dengan R kuadrat itu besar atau kecil. Karena apalagi kalau survei. Kalau survei ya karena datanya tidak, survei itu bukan eksperimennya, bukan dari data-data yang hasil percoba, maka R kuadrat yang kecil ya nggak masalah. Ini kan artinya bahwa RGDP ini dalam fungsi kuadratiknya hanya bisa menjelaskan 10,9% data GDP G ini ya, GDP growth ini, ya, nggak masalah. Ya. Ya, bukan berarti kan kita bukan eksperimen di sini. Datanya adalah data survei, jadi ya. Jadi nggak usah terlalu diblame dengan nilai apa namanya koefisien determinasi. Tapi ada juga yang beranggapan seperti itu yang mungkin yang kurang paham bahwa kita menggunakan data yang mana. Ya. Kalau datanya data eksperimen, ya kita berharap R kuadratnya itu kalau bisa error itu ya sekecil mungkin, karena kita bisa mengendalikan apa yang menjadi perhatian kita dalam penelitian, dalam model itu. Sehingga kita usahakan supaya errornya itu sekecil mungkin, sehingga R kuadratnya besar. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya susah. Karena datanya bukan data hasil eksperimen, tapi hasil survei. Ya, oke. Ini terminologi koefisien korelasi parsial dan sebagainya ya. Kalau variabelnya ada 3, X1, X2, 3, itu kita punya koefisien korelasi parsial. Nanti kalau lupa ya di 711 ini. 711, 1, 2, atau 3. Ya. Jadi kalau ini apa namanya pada X3 yang tetap, bagaimana korelasi antara 1 dan 2. Kalau di sini 2, bagaimana korelasi antara 1 dan 3, X1 dan X3, dan sebagainya dibolak-balik. Tapi secara umum lihat aja polanya. Kalau di sini 1, 2, ya di sini 1, 2, 1, 3 dengan 2, 3, begitu. Kalau ini 1, 3 dengan 2, ya 1, 3, tetap saja 1, 3 ya. Dikurangi 1, 2 dan 2, 3. Dan seterusnya. Korelasi parsial. Oke. Alright. Ini
di bab 7 ini ya, di bab 7 ini kita masih bab 7 ya, bab 7. Ini beberapa teladannya. Ini kalau misalnya kita punya data sederhana seperti ini ya. Kemudian kita diminta mengestimasi ya. Oke. Berapa alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 3, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3 ya, pakai misalnya Excel tadi mestinya sudah bisa juga kan caranya. Kira-kira bisa atau tidak? Kalau dilihat dari model pertama ini ya, model pertama ya, bahwa ada 1, 2 ya, ada 1, 2 parameter ya. Datanya 3. Bisa kan? Model kedua 1, 2 parameter. Datanya 3. Bisa kan? Tapi ini 1, 2, 3 parameter. Datanya cuma 3. Nah, nggak bisa. Kita nggak bisa menggunakan hanya cukup dengan 3 data itu untuk mengestimasi beta 1, beta 2, beta 3. Karena syaratnya bahwa supaya bisa diestimasi bahwa banyaknya data harus lebih besar daripada banyaknya parameter. Artinya kalaupun bisa ini jawabnya banyak. Gitu ya. Oke, itu ini menguji tadi paham enggak bahwa banyaknya data itu harus lebih besar daripada banyak parameter dan sebagainya. Ya. Oke, ini kalau datanya diketahui seperti ini. Ya. Kalau datanya seperti ini, mungkin diminta from the following data estimate the partial. Oh, ini partial korelasi, enggak itu penting ya. Yang penting-penting aja. Nah, misalnya kita lihat data yang penting ya. Ini ya. Ini kan data permintaan bunga mawar ini misalnya ya. Ini Y-nya adalah banyaknya bunga mawar yang terjual dalam dosen. Gitu. Ini rata-rata harga bunga mawar ya, per dosen dalam dolar. Ini Carnation ya. Ini kemudian ini ada informasi mengenai weekly family disposable income, kira-kira pendapatan setelah pajak mingguan gitu ya, mingguan dolar per week. Dolar per week. Karena kalau apa namanya di sana itu di Amerika itu kayaknya gajiannya mingguan. Gajiannya mingguan. Jadi tiap minggu gaji gitu ya. Oke. Atau 2 minggu sekali tergantung ininya, tergantung yang mau ngasih. Tergantung yang mau ngasih. Oke. Ini ada yang terlempar masuk keluar kasihan nih ya. Oke. Nah, tadi yang Roses tadi mana? Nah, ini. Nah, seandainya ya, ini adalah data yang menggunakan tabel 76. 76 itu ini 76. Ini Y-nya X2, X3, X4, ini X5. X5 itu cuman urutan nih, 1, 2, 3 pengamatan ke atau istilahnya di sini tren variabel yang mulai dari 1, 2, 3 nomor urut aja ini, nomor urut aja X5. Oke. Seandainya datanya seperti ini nih, kemudian kalian ditanya, you are asked, ya, itu Anda ditanya untuk mempertimbangkan fungsi permintaan berikut ini, ya, bahwa Y itu merupakan fungsi dari X2, X3, X4, dan X5. Apakah modelnya yang atas ini atau yang bawah? Ya, tuh kan ini gini nih, diminta mempertimbangkan fungsi permintaan nih. Kita diminta mengestimasi parameter model yang atas ini linier, ya, atau
model log linear bagi yang bawah. Kecuali yang X5-nya tidak di-lock-kan, karena ini merupakan tren. Ya kan? Bilangannya berurut 1, 2, 3, sampai sekian. Kalau nomor urut. Ya. Yang mana? Gitu ya. Nah, kemudian, nanti soal-soalnya beginian nih, kalau ngitung benar, soalnya harus bawa pulang, kan gitu, nggak mungkin. Jadi, kira-kira kalau misalnya harus menghitung estimasi dan sebagainya, ujiannya nggak pulang. Jadi kalau misalnya ini estimate ya, nggak pulang nih. Harus bisa melakukan analisis sendiri, harus bisa menganalisis sendiri, ya, dengan cara yang sudah saya ajari. Oke. Nah, beta 2, beta 3, beta 4 game. Kalau ini adalah own price, cross price, income elasticity of demand. What are their a priori sign? A priori itu sebelum ada data, tandanya seperti apa? Kira-kira tandanya apa? Apa positif, apa negatif? Nah, itu kira-kira ya. Positif apa negatif? Beta 2, beta 3, beta 4 itu tandanya positif apa negatif? Nanti pikirin ya. Jadi harus lihat hubungan antara X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y. Seperti tadi. Seperti di penjelasan yang tadi, walaupun kasusnya lain. Ya. Nah, gitu. Oke, yang lain juga kira-kira caranya sama. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa persamaan ini yang di-lock-kan hanya X3. X2, X4, X5 tidak. Ini data ke berapa? Data ke tabel 77. Kita lihat 77. Ya. Yang di-lock-kan hanya mana tadi? X3 dan yang lain tidak. Kenapa? Nah, ya. Oke. Ini hati-hati. Kemudian ini 719. Ini fungsi permintaan ayam. Fungsi permintaan ayam. Ya. Y-nya konsumsi per kapita ayam. Nah, ini bacanya pound. LB. Kadang ada LBS, ada LB saja. Pound. 454 gram. Ya. Ini dolar. Ya. Tampak ini ya, tampak ya. Oke. Nah, Iya, Pak. oke. Jadi X2-nya pendapatan setelah pajak. Terjemahan bebasnya. X3-nya harga eceran daging ayam per pound dalam sen. Ini, nah karena di Amerika ini ada pesaingnya, bisa pesaing, bisa ini ya. Ini daging babi, ini daging sapi gitu ya. Nah, X6 itu komposit, jadi harga campuran, majemuk, harga majemuk ya dari ketiga daging. Seandainya seperti itu. Nah, datanya adalah ini ya, permintaan chicken ya. Ya, misalnya gitu. Nah, kira-kira ya. Kan ini kan bilang sekarang pertimbangkan fungsi permintaan berikut. Ingat ya, bahwa YT itu apa? Di sini hanya X2 dan X3 saja. Ini X2, X3, X4. Ini X2, X3, X5. X2, X3, X4, X5. X2, X3, X6. Nah, tanyaannya, which, yang manakah? Ya? Fungsi permintaan yang manakah ya, yang akan Anda pilih? Dan mengapa memilih yang seperti apa namanya yang dipilih itu? Alasannya apa? Tuh. Nah, ini ya, dari teori ekonomi mikro diketahui bahwa permintaan suatu komoditi secara umum tergantung dari pendapatan konsumen secara real. Ya. Harga komoditas real dan harga komoditas pesaing atau komplement ya realnya. Nah, dengan memperhatikan itu, kira-kira pertimbangan apa
dan memilih, kira-kira memilih model yang manakah. Nah, itu ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya seperti ini ya. Bagaimana menginterpretasikan koefisien dari log X2 dan log X3 dalam model-model ini. Nah, tadi kan log X2 dan log X3. Tadi kalau modelnya log-log semua ini kan elastisitas. Ya. Oke. Oke. Kemudian ini misalnya perbedaan 2 dan 4. 2 ini, 4 ini. Ya. Ini X2 ada, X3 ada, X4 ada, di sini ada X5. Ya. Perbedaan X2 dan persamaan 2 dan 4 seperti apa? Difference between specification. X5-nya kan apa tadi? Ini harga eceran daging sapi. Nah, itu. Mana? Ya. Oke. Seperti itu ya. Nah. Ada pertanyaan? Alright, kalau nggak ada pertanyaan ya. Saya tanya, sudah ada pernah yang memakai eViews? Belum, Pak. Belum, Pak. Sama sekali belum ada yang pernah memakai eViews? Belum, Pak. Sama sekali, Pak. Ada yang sudah ya? Oke, ya. Oke, ini tampilan eViews. Kebetulan eViews 10. Ya. eViews 10. Nah, andaikan ini datanya lain lagi, data kalau nggak salah data ROSIS ini. Data yang ROSIS tadi. Data permintaan mawar tadi. Oke, saya tutup dulu. Nah, datanya ini ya. Jadi kalau ini diklik, ini datanya sudah, proses kesininya sudah agak panjang. Ini data X2-nya, ya, dan seterusnya. Kalau masing-masing diklik. Oke. Nah, sekarang kalau ini caranya, cara mengeluarkan. Saya tidak pakai X5, hanya X2, X3, X4, karena X5 tadi kan tren. Nah, jadi di sini diklik quick gitu, kemudian estimate equation. Ini ya. Ini. Kemudian dalam penspesifikasian itu yang pertama kali ditulis adalah variabel mana yang sebagai variabel dependent. Ini dependennya Y, dari gampang ya. Kita tulis Y di sini, Y gitu ya. Nah, oke. Kemudian pakai konstanta apa enggak? Pakai konstanta ya kasih C gitu ya. C itu konstanta. Oke. Baru variabel yang dipakai X2, X3, X4, nah, tulis saja. Kalau X2 saja ya X2 saja. X2, X4, X2, X4 saja. Tulis seperti apa tadi? X2, sorry, X bukan S. X2 karena agak silau ini keyboard saya. Karena penyinarannya kurang pas. X2, X3, X4 gitu ya. Nah, udah gini aja kalau pakai eViews. Ya, X2 Y merupakan fungsi konstanta, X2, X3, X4 gitu ya. Setelah itu klik OK. Nah, keluarlah hasilnya begini. Nah, keluar hasilnya ya. Jadi ini model linear. Artinya baik X-nya tidak dilogkan, baik X2 maupun X3 maupun X4, atau tidak ditransformasi ke yang lain, Y-nya juga. Nah, tampilannya kan agak beda dengan tampilan si Excel tentunya. Masing-masing punya cara menyampaikan sendiri. Tapi yang jelas informasinya R kuadratnya ada. Ini koefisien determinasi. Ini adjusted R square yang nilainya 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang ini ya kali n-1 per n-k. K-nya berapa? 4 ya. Oke. Standar error regresi ya.
Ingat di sini ANOVA-nya nggak ada, yang ada malah yang parsialnya di sini ya. Tapi secara keseluruhan ada, hanya F statistik gitu aja. F statistik ini menguji secara keseluruhan untuk menguji apakah X2 dan X3 dan X4 dan loh ya. Dan hubungannya dan itu berarti barengan. Itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y, H0-nya. Ya. Jadi H0-nya X2, X3, dan X4 secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y. Ya. Tandingannya sedikitnya ada yang mempengaruhi, sedikitnya ada yang mempengaruhi. Nah, di sini nilai peluangnya itu menunjukkan H0 ditolak. Sedikitnya ada yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi yang mana? Baru kita lihat. Kalau tadi Excel di bawah, ini Evius di atas. X2 nih, kita lihat. Yang lihat peluangnya aja yang lihat. Oh, peluangnya kecil. Lebih kecil dari 1%. Dia signifikan pada taraf 1%. Ya kan? Yang X2. Yang X3. Yang X3 ini lebih kecil dari 5%. Ya, signifikannya 5% signifikan. Tapi 1% enggak, karena ini 2% ya, 2,32%, lebih besar dari 1%. Jadi kalau dikasih bintang, ini bintangnya 2, signifikan pada taraf 1%, lebih kecil dari 1%. Ini bintangnya 1, lebih kecil dari 5%. Ini enggak ada bintang atau apa namanya NS, not significant, karena 54%. Jadi X4 ini yang tidak signifikan. Jadi yang signifikan itu kalau 1% ya X2 saja. Kalau 5%, X2 dan X3. Gitu ya. Nah, itu kalau di sini ini informasi dari ANOVA tadi, kalau di Excel. Kalau di sini yang parsialnya yang di bawah. Ya. Oke. Nah, ini tampilan di Evius. Bagaimana menganalisis ya, data dengan menggunakan ini metodenya ya least square ya, metodenya least square. Jadi defaultnya least square. Oke, kita di sini belum, artinya belum membahas apakah asumsinya itu dipenuhi atau belum. Itu lain cerita. Kita membahas bagaimana mengeluarkan output dulu. Ya, oke. Saya hapus. Seandainya saya mau log, log ya, quick estimate equation, ya, estimate equation gini, ya. Nah, langsung saja di sini, saya nggak tahu ln per log ya, ln bisa nggak? Atau jangan-jangan log? Kita coba dulu ya, jangan log. Log. Jadi log di sini adalah ln-nya yang di Excel tadi. Log biasanya di sini log 10 gitu. Ya. Oke, C-nya tetap, C-nya nggak usah diapakan. Kemudian log X2, ya. Log, ini sintaksnya. Jadi cara mengentry perintahnya seperti ini. Log X4. Oke. Ya. Bahwa log Y2 merupakan fungsi dari log X2, log X3, log X4. Oke. Oke. Nah, ya. Jadi kita menggunakan LOG. Nah, sehingga ini koefisien ini adalah koefisien elastisitas. Elastisitas X2 terhadap Y. Jadi min. Elastisitas terhadap X3 terhadap Y plus 1,4. Elastisitas X4 terhadap Y 0,55 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dilogkan, model log-log ya. Ini signifikan juga nih. Signifikan. Jadi artinya dalam bentuk log X2, log X3, log X4 itu ya, H0-nya memang tidak mempengaruhi log Y, tapi H1-nya kan sedikitnya ada. Salah satu log ini yang mempengaruhi. Nah, kita lihat, kayak seperti tadi ternyata. Log X2 ini signifikan pada taraf 1%. Log X3 signifikan pada taraf hanya 5%.
Sedang log X4 tidak signifikan. Jadi memang X4 ini nggak signifikan terhadap Y. Ya kan? Gitu. Nah, ini tampilan kalau kita menggunakan model log-log. Y-nya dilogkan, semua X-nya di log. Oke, saya kira sudah paham ya? Sudah paham. Ada pertanyaan? Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, tolong kameranya dinyalakan. Biar untuk mengisi daftar hadir. Oke, Resti, Wahyu, Dea, Dedi, lagi-lagi, Resti, Dedi, Dea. Nah, mungkin dia lagi bikin kopi ya.